Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perancangan Terminal Penumpang Bandara Sultan Taha. Jadi gambaran umum proyeknya yang akan kami tinjau merupakan pengembangan terminal bandara karena kapasitasnya sudah melebihi dari maksimum, yaitu sudah lebih dari 700.000 dan akan di-upgrade menjadi 1.200.000 penumpang. Pembangunan ini diperkasai oleh PT Angkasa Pura II. Lalu luas tanah dari bandara ini adalah 184 hektar dengan penyediaan lahan penumpang sebesar 22.000 meter persegi dengan 8 maskapai penerbangan dan ada 23 kali penerbangan dalam sehari. Lalu dari WBS proyek ini disimpulkan ada 6 pekerjaan utama dan kami akan meninjau pekerjaan persiapan dan pengerjaan tanah. Lalu alasannya adalah karena pemakaian alat berat lebih beragam dan merupakan salah satu dari manajemen konstruksi. Dan alternatif yang akan kami tawarkan ada 2 metode. Metode A akan menggunakan scraper, dump truck, dan ekskavator. Lalu metode B akan menggunakan dozer, dump truck, dan ekskavator. Lalu berikut ini adalah durasi pembersihan lahan dan durasi galian yang akan memakan waktu sebesar 12 hari dan 5 hari. Dan lalu ada properti tanah yang tertera pada tabel berikut. Dan rolling resistance ini kami asumsi menjadi 80 lb per ton dan grade resistance-nya sebesar 0% dengan jaraknya 882,55 feet dengan elevasinya proyek dan dump scraper 79 feet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alam Syanu Kalamadani, NIM 62. Oke, jadi untuk proyek ini kami menawarkan 2 metode pekerjaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan penggalian tanah. Yang mana dari kedua metode itu akan diseleksi lagi dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti biaya maupun waktu. Nah, jadi untuk yang pertama, pengelupasan lahan ini pada metode A, boleh lanjut, itu dia dimulai dengan mempersiapkan scraper terlebih dahulu. Setelah itu, scraper dioperasikan untuk mengupas tanah. Setelah itu, tanah yang dikelupas tersebut didump ke conveyor belt yang terletak di lokasi proyek agar tanah tersebut dapat dipindahkan ke dump truck. Setelah didump, scraper itu akan kembali melakukan pekerjaan pengelupasan tanah hingga selesai. Lalu dump truck tadi yang telah diisi oleh tanah akan hauling ke tempat pembuangan untuk melakukan dumping dan juga akan kembali ke proyek setelah selesai. Lanjut. Nah, jadi setelah itu kami memperhitungkan produktivitas dari masing-masing alat berat yang digunakan untuk pekerjaan ini di metode A. Nah, pertama scraper itu sekitar 194, dan truck itu sekitar 45. Lanjut, ini rekapitulasi produktivitasnya. Setelah itu, kami melakukan sinkronisasi cycle time truck dengan scraper agar memperoleh balance number of trucks. Balance number of trucks diperoleh dari membagi cycle time truck dengan cycle time scraper. Karena bilangan tersebut tidak bulat, diperoleh 2 alternatif jumlah truk yang dapat digunakan, yaitu 6 atau 7. Setelah itu, diperhitungkan kembali produktivitas truk untuk masing-masing alternatif yang ada. Lanjut. Nah, setelah kami memperhitungkan produktivitas, kami selanjutnya menentukan biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk pekerjaan pembersihan lahan, berikut tertera rincian unit price dari masing-masing alat yang akan digunakan. Lanjut. Nah, jadi dari kedua alternatif yang tadi telah disebutkan, alternatif pertama dengan scraper berjumlah 1, dump truck berjumlah 6, itu total price-nya sekitar 162 juta. Sedangkan untuk alternatif 2, yang mana bedanya itu dump truck-nya adalah 7, itu total price-nya akan sekitar 201 juta. Jadi dari kedua alternatif ini dipilih alternatif pertama, karena memiliki biaya yang lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan penggalian lahan. Pekerjaan penggalian lahan ini akan dimulai dengan mempersiapkan ekskavator. Setelah itu, ekskavator akan menggali tanah untuk pile cap, tight beam, dan juga drainase kawasan. Setelah dia melakukan penggalian itu, ekskavator akan melakukan dumping ke dump truck. Nah, setelah dumping, ekskavator akan kembali ke posisi semula untuk melakukan penggalian lagi hingga selesai, dan dump truck-nya seperti biasa, dia akan hauling ke tempat pembuangan, dia akan dumping, dan juga akan kembali lagi ke tempat proyek. Lanjut. Nah, jadi setelah itu kami memperhitungkan produktivitas dari alat-alat berat yang digunakan. Untuk ekskavator itu diperoleh sekitar 191 dan dump truck sekitar 45. Lanjut. Nah, jadi ini adalah rincian dari perhitungan cycle time yang dilakukan oleh ekskavator. Lanjut. Nah, setelah itu kami memperhitungkan berapa kali ekskavator perlu melakukan pengisian untuk mengisi si dump truck itu. Nah, dari perhitungan ini diperoleh akan dilakukan 19 kali pengisian oleh ekskavator. Lanjut. Nah, setelah itu seperti yang telah dihitung pada metode sebelumnya juga dengan melakukan metode yang sama juga, jadi diperoleh balance number of truck yaitu 5,12 dan dari
balance number itu akan diperoleh dua alternatif, yaitu truk berjumlah 5 atau truknya berjumlah 6. Lanjut. Nah, setelah tadi menentukan produktivitasnya, selanjutnya adalah menentukan biaya yang dibutuhkan. Nah, untuk penggalian lahan metode pekerjaan A, itu masing-masing alat beratnya unit price-nya tertera pada tabel berikut. Lanjut. Nah, dari kedua alternatif yang ada, itu untuk alternatif 1 dengan ekskavator berjumlah 1 dan dump truck berjumlah 5, total price-nya sekitar 55 juta. Sedangkan untuk alternatif 2, yang mana dump truck itu berjumlah 6, total price-nya sekitar 63 juta. Dari kedua alternatif ini dipilih alternatif pertama karena akan menghasilkan biaya yang lebih murah. Nah, jadi secara keseluruhan untuk metode A ini, dia biaya terendah yang paling yang memungkinkan itu adalah 248 juta dengan durasi 9 hari. Perkenalkan, saya Jehan, NIM 64, di sini akan menjelaskan metode B. Lanjut. Jadi, aktivitas pertama yaitu pengupasan lahan dengan alurnya, yaitu pertama dozer digunakan untuk mengupas tanah, kemudian dozer akan mendamping tanah di dalam set proyek, kemudian dampingan tanah tadi akan diambil oleh ekskavator untuk kemudian didamping kepada dump truck. Kemudian dump truck akan hauling ke tempat pembuangan yang berjarak 3,3 km. Seperti itu secara umum. Kemudian lanjutkan dengan perhitungan produktivitas dari masing-masing alat berat yang digunakan, yaitu dozer yang didapatkan 41,81, ekskavator produktivitas ada 191, dan dump truck yang produktivitasnya 44,57 dengan satuannya bank meter kubik per hour. Nah, kemudian dilakukan kombinasi ekskavator dan dump truck untuk mendapatkan berapa kali pengisian ekskavator yang harus dilakukan untuk mengisi penuh dump truck, dan selanjutnya didapatkan 19 kali pengisian. Nah, kemudian dilakukan perhitungan produktivitas truk berdasarkan ekskavator dengan menggunakan balance number of truck, yaitu membagi cycle time dari truck dibagi cycle time dari ekskavator dikali berapa kali pengisiannya, sehingga didapatkan jumlahnya 5,12 yang kalau di round down menjadi 5 truk dan di round up menjadi 6 truk. Lanjut. Untuk kombinasi ekskavator dan dozer digunakan balance number dengan membagi antara produktivitas ekskavator dengan dozer yang didapatkan balance number-nya sejumlah 4,6, sehingga ketika di round down akan didapatkan 4 dozer dan di round up akan mendapatkan 5 dozer dengan produktivitas penentunya sudah tertera pada tabel. Nah, dilanjut. Didapatkan 4 alternatif untuk kombinasi 1, ekskavator berjumlah 1, dozer 4, dan truk 5. Kombinasi 2, ekskavator 1, dozer 5, dan truk 6. Kemudian kombinasi 3, lanjut. Ekskavatornya 1, dozernya 4, truknya 6. Kombinasi 4, ekskavatornya 1, dozernya 5, dan truknya 5. Lanjut. Berikut ini adalah unit price dari setiap alat berat yang digunakan beserta mandornya untuk pembersihan lahan pekerjaan B. Lanjut. Kemudian ke aktivitas kedua adalah penggalian lahan. Ini alur, kemudian metode yang digunakan, alat yang digunakan, dan alternatif yang dihasilkan sama seperti metode A, sehingga bisa dilanjut ke pemilihan. Kombinasi alat yang dipilih adalah alternatif 1 dari masing-masing kegiatan pengupasan lahan dan penggalian lahan, sehingga didapatkan total biayanya adalah 194 juta dengan durasi yang 9 hari. Saya ready, NIM 41. Selanjutnya dilakukan komparasi metode untuk menentukan satu metode pekerjaan yang direkomendasikan untuk mengerjakan pekerjaan yang ditinjau. Untuk dari segi waktu, baik metode A maupun metode B menghasilkan durasi yang sama. Lanjut, dari segi biaya, untuk metode A membutuhkan biaya 248 juta rupiah, sedangkan untuk metode B membutuhkan biaya 194 juta rupiah. Lanjut, dari segi penggunaan alat berat, metode B lebih efisien karena satu ekskavator yang digunakan pada pengelupasan tanah dapat kemudian dipakai pada pekerjaan galian tanah. Dari segi kemudahan pengerjaan, metode B dianggap lebih efisien sebab dengan menggunakan ekskavator, tanah hasil pengelupasan dapat langsung diangkat untuk dipindahkan ke dump truck, sedangkan metode A diperlukan adanya perbedaan ketinggian terlebih dahulu untuk dapat memindahkan tanah dari scraper ke dump truck. Lanjut. Jadi kesimpulannya, direkomendasikan metode pekerjaan B dengan 4 alat dozer dengan 1 ekskavator dan 5 dump truck untuk pekerjaan pengelupasan tanah,
1 ekskavator dengan 5 dump truck untuk pekerjaan galian tanah yang membutuhkan waktu 5 hari untuk pekerjaan pengelupasan tanah, 4 hari untuk pekerjaan galian tanah, serta biaya total yang diperlukan yaitu Rp194 juta. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.